Shalom, Jemaat GKI Mawar Siaran yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat berjumpa kembali di dalam ibadah online pada hari ini Minggu tanggal 20 Desember 2020. Kita percaya bahwa selama ini kita diberkati oleh Tuhan, dan baiklah kita pada hari ini mengikuti ibadah kita kali ini, di mana firman Tuhan akan dilayani oleh Pastor Iman Elroy dengan judul The Blessing. Kami percaya semua jemaat sudah mempersiapkan hati untuk kita memuji, menyembah, bahkan untuk mencatat akan kebenaran firman Tuhan, agar apa yang kita dengar dari kebenaran firman Tuhan itu dapat menjadi berkat bagi kita maupun bagi orang-orang di sekeliling kita. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom GKI Mawar Siaran. Mari saja kita untuk kita bangkit berdiri, kita mau tinggikan, kita mau bersorak dan Yesus tahu kemenangan kami, tahu kekuatan kami Tuhan. Berjalan bersamamu, tak akan ku gentar, tanganmu menopangku. Jalani kehidupan
Selamat datang bagi Anda yang baru pertama kali bergabung di ibadah JKI Mawar Sharon Semarang. Untuk mendapatkan informasi lebih banyak mengenai JKI Mawar Sharon Semarang, Anda dapat mengikuti media sosial kami di Instagram. Bagi Anda yang berjiwa muda, Anda dapat mengikuti Youth Impact Online Service setiap hari Sabtu jam 6 sore di YouTube Youth Impact JKI MS. Mari tetap berikan yang terbaik bagi Tuhan. Anda dapat memberikan persembahan secara online melalui nomor rekening berikut ini. Rayakan Natal bersama secara online dalam konser Natal Kemenangan Kamis tanggal 24 Desember 2020 pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Nantikan pergantian tahun dalam talk show signifikan hari Kamis tanggal 31 Desember 2020 pukul 23.00 waktu Indonesia Barat di YouTube. Mulai 3 Januari 2021, ibadah offline sudah mulai diadakan dengan protokol kesehatan yang berlaku. Ibadah offline hanya dilakukan satu kali di hari Minggu jam 9 pagi. Dan bagi Anda yang belum bisa mengikuti ibadah offline, kami akan tetap menyiarkan live streaming ibadah melalui YouTube. Selamat pagi semuanya, JKI Mawar Sharon, Shalom. Saya percaya kita sudah semakin dekat dengan Christmas, dengan Natal, tinggal beberapa hari dan pagi hari ini kita juga ingin mengapresiasi teman-teman yang sudah melayani kita dengan sangat baik. Mari berikan aplaus yang baik untuk tim Praise and Worship. Wow, thank you. Well, saudara, saya ingin kita pada pagi hari ini kita belajar ada suatu berkat yang Tuhan sudah sediakan buat kita, yaitu berkat Natal. Dan pagi hari ini mari kita bersama-sama sekali lagi datang kepada Tuhan. Saya ajak untuk kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus untuk kita boleh mengerti kebenaran firman Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Kami bersyukur kalau Engkau ada bersama dengan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami barang sedikit pun. Oleh karena itu pagi hari ini kami rindu Tuhan, berkat dan perkenanan-Mu tercurah dalam kehidupan kami. Biarlah kebenaran firman-Mu boleh disingkapkan untuk setiap dari kami. Dan kami percaya Tuhan karena kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Saya bersyukur saudara kalau kita bersama-sama di tahun 2020 ini akhirnya bisa sebentar lagi menutup tahun ini. Dan saya percaya mungkin Bapak Ibu mungkin pada hari-hari ini sudah mulai bisa bersekutu dengan keluarga yang mungkin datang dari luar kota. Anda bisa bertemu, Anda bisa merayakan Natal bersama-sama. Dan biasanya kalau orang ketemu satu sama lain tanya apa kabar, bagaimana keadaanmu sekarang, biasanya orang mulai cerita. Nah saudara, biasanya kemudian tanya gimana perkembanganmu, gimana pekerjaan, gimana finansial, gimana keuangan dan segala macam. Nah saudara, pagi hari ini saya ingin kita belajar bersama-sama suatu topik yaitu namanya the blessing atau berkat. Kenapa blessing atau berkat ini menurut saya sangat penting untuk kita mengerti bersama-sama? Karena saya percaya ada begitu banyak kesalah mengertian atau salah definisi dari berkat. Pertanyaan yang seringkali muncul adalah begini, apakah semakin kaya itu sama dengan berkat Tuhan? Seringkali kalau kita sharing, kita cerita dengan teman, bagaimana keadaanmu sekarang di akhir tahun 2020?
Lalu dia bilang, wah nambah ini, wah kamu diberkati Tuhan ya, kamu semakin makmur ya, kamu semakin sejahtera ya. Saudara, pertanyaannya apakah kekayaan harta benda yang bertambah itu adalah ukuran dari berkat Tuhan? Saya percaya bahwa berkat Tuhan itu membuat kita kaya. Dalam Amsal 10 ayat 22 dikatakan berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Jadi kaya itu termasuk bagian dari berkat Tuhan. Cuman yang bagian kedua ini kita harus baca juga. Susah, payah tidak akan menambahinya. Di dalam bahasa Inggris ada terjemahan yang lebih bagus dikatakan, and he adds no sorrow to it. The blessing of the Lord enriches, and he adds no sorrow. Berkat Tuhan itu membuat kita kaya dan dia tidak menambahkan kesedihan kepadanya. Jadi di sini kita belajar bahwa berkat yang Tuhan berikan itu tidak menambahkan kesedihan atau kita pakai kata penderitaan. Ada begitu banyak orang yang bertambah secara harta, secara materi yang dia miliki, tetapi mengorbankan keluarga. Ada yang kemudian bertambah kekayaannya tapi mengorbankan yang namanya hubungan. Ada yang menambahkan berkat secara finansial tapi mengorbankan yang namanya nama baik, reputasi. Itu bukanlah berkat Tuhan, saudara. Berkat Tuhan pada pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama. Apa sih itu? Blessing atau berkat Tuhan itu berasal dari kata berakah. Sama-sama katakan berakah. Berakah. Saudara, mungkin kita sering dengar dari saudara-saudara kita kata barokah dalam bahasa Arab. Barokah itu berasal dari kata yang sama dengan berakah dalam bahasa Ibrani. Barokah, semoga semuanya mendapat barokah. Barokah berasal dari kata berakah di dalam bahasa Ibrani, artinya blessing. Tolong tunjukkan gambarnya. Ini adalah fondasi dari doa orang-orang Yahudi. Di sini mereka percaya bahwa mereka ini dalam berakah itu mengakui adanya Tuhan. Pengucapan syukur kepada Tuhan. Dan menarik sekali kalau Anda lihat di gambar ini, pada waktu orang itu menerima berkat atau berakah, posisi yang diterima adalah posisi sedang berlutut. Ya benar, jadi berkat itu indikatornya adalah kata berlutut. Itu adalah ucapan syukur. Kita menerima sesuatu dari Tuhan, ketaatan untuk melaksanakan perintahnya. Nah, setiap namanya berkat Tuhan atau berakah itu mempunyai alur, saudara. Yang pertama, kita belajar bahwa ada yang namanya berkat. Silakan berikutnya. Berkat itu ada alurnya. Yang nomor satu adalah berkat. Yang kedua adalah mandat. Mandat atau perintah. Yang ketiga adalah provisi atau penyediaan. Jadi setiap kali Tuhan memberkati ini ada 3 tahapan. Selalu ada yang namanya berkat, ada yang kemudian namanya mandat atau perintah, kemudian selalu diikuti dengan yang namanya provisi atau penyediaan. Saya ajak kita untuk bersama-sama melihat sebuah contoh. Di dalam Kejadian pasal yang pertama, ayat yang ke-28 dan ayat yang ke-29. Dalam Kejadian 1 ayat 28 dikatakan seperti ini. Perhatikan, Allah memberkati mereka. Ini tahapan pertama. Lalu Allah berfirman kepada mereka, nah ini berikutnya perintahnya. Beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan segala binatang yang merayap di bumi. Yang pertama apa? Pertama berkat, yang kedua namanya mandat, selalu ada perintahnya, dan yang ketiga ayat 29 dikatakan, ayat 29, berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi. Dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah yang akan menjadi makananmu. Jadi di dalam setiap namanya berkat, itu ada namanya perintah. Artinya setiap
berkat yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita itu punya tujuan. Sama-sama katakan tujuan. Tuhan tidak pernah sengaja menitipkan atau memberikan kepercayaan kepada kita untuk mengelola sesuatu tanpa tujuan. Dia berikan semuanya itu dengan tujuan yang jelas. Saya juga percaya di bulan Natal ini kita memperingati berkat kelahiran Tuhan Yesus itu juga dengan tujuan. Ada perintah yang diberikan kepada kita. Nah, di sini kita belajar, saya ingin saudara-saudara untuk mengerti satu prinsip ini. Kasih Tuhan dan berkat Tuhan itu adalah dua hal yang sangat berbeda. Saya ulangi, kasih Tuhan dan berkat Tuhan adalah dua hal yang sangat berbeda. Kasih Tuhan itu tidak bersyarat. Yohanes 3:16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Karena begitu besarnya kasih Tuhan, dia mengasihi setiap kita. Saya percaya bahwa tidak ada yang kita bisa lakukan untuk kita memperoleh kasih-Nya yang lebih besar lagi. Tidak ada yang kita bisa lakukan untuk mengurangi kasih-Nya di dalam kehidupan kita. Tapi saudara harus ingat, yang namanya berkat Tuhan itu berbeda. Berkat Tuhan itu mempunyai kondisi, punya syarat. Kalau kita sering baca di iklan ada tulisan syarat dan ketentuan berlaku. Asterik gitu. Artinya ada kondisi. Firman Tuhan itu terbagi menjadi dua, saudara. Ada yang tahu, saudara? Pertama apa? Pertama adalah perintah. Yang kedua adalah janji. Jadi kalau kita lakukan perintah Tuhan, itu selalu janjinya digenapi di dalam kehidupan kita. Jadi kita belajar bahwa berkat Tuhan itu selalu bersyarat. Pertanyaannya bagaimana kita ini mendapatkan berkat-Nya? Bagaimana kita ini mendapatkan berkat? Ketaatan. Berkat itu didapatkan dari ketaatan. Satu hal, saudara, untuk Tuhan itu mengasihi kita, tapi merupakan satu hal yang lain untuk Tuhan itu memberkati kita. Saya mau kasih satu contoh yang paling sederhana. Beberapa waktu yang lalu anak saya mulai sekolah, ya sebelum pandemi ini mereka masih sekolah on-site, masih ketemu. Karena dia mulai besar, kita mulai titipkan uang jajan untuk dia. Suatu kali anak saya minta uang jajan dan pada waktu saya lihat ke dompet, kebetulan di dompet tidak ada pecahan uang yang cukup kecil, 10 ribuan, 20 ribuan kebetulan nggak ada. Jadi kami kemudian memberikan uang 50 ribu. Saya bilang pada dia, tolong dipakai dengan sebijak-bijaknya, dengan hati-hati, pakailah untuk keperluanmu. Saudara, di akhir sekolah, dia pulang, saya tanya, gimana? Tadi jajannya apa aja, kamu pakai untuk apa? Sisanya berapa? Kemudian dia menjawab, sisanya tinggal 7 ribu. Oh, saya agak kaget. Anak SD kok bisa jajan 43 ribu gitu ya. Kemudian saya mulai tanya, kamu makan apa? Dia berkata, saya beli Oreo yang kecil itu sama es teh manis. Kita mulai berpikir, Oreo dan es teh manis kembalinya 7 ribu rupiah. Kok bisa? Kemudian kita mulai penasaran, mulai tanya harganya Oreo berapa, harganya es teh manis berapa. Kita hitung kok enggak nyampe 43 ribu. Kita coba tanya lagi, kenapa? Ternyata kemudian saya menemukan bahwa anak saya tidak menggunakan semua uangnya, tapi ternyata ada teman-temannya yang ngikut jajan sama dia. Barusan setelah ditanya, baru ternyata akhirnya dia cerita. Dan itu pun setelah kami coba hitung, kok hitungannya enggak pas ke 43 ribu gitu. Nah saudara, satu hal untuk saya mengasihi anak saya, tapi satu hal untuk saya dalam tanda kutip memberkati anak saya. Pada waktu dia belum bisa menunjukkan tanggung jawab dengan keuangan yang saya percayakan, saya tentu sebagai orang tua, saya percaya Bapak Ibu juga di rumah juga akan melakukan hal yang sama.
Anda akan menahan berkat itu. Anda akan menahan namanya kepercayaan itu. Betul? Kok bisa? Kenapa? Bukannya Anda tidak mengasihi anak saudara. Tetapi ada kondisi dan syarat yang dia belum lakukan, belum penuhi. Hal yang sama itu berlaku di dalam kehidupan kita. Sekali lagi satu hal untuk Tuhan itu mengasihi kita. Saya percaya kasihnya itu tidak punya syarat. Kasihnya itu kekal. Kasihnya itu selama-lamanya buat kehidupan kita. Tetapi untuk kita menerima berkat, itu perlu ada ketaatan yang menjadi bagian kita. Saudara, di Alkitab ini ada begitu banyak perintah Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita supaya kita hidup sesuai dengan kehendaknya yang sempurna. Saya percaya semua janjinya itu tidak otomatis terjadi hanya karena kita menjadi anak Tuhan. Tetapi kita harus lakukan kondisinya. Salah satu contoh yang paling mudah saya ingin ajak saudara, kita perhatikan misalnya di dalam Matius pasal yang ke-5, Bapak Ibu tentu tahu di ayat 1 sampai ayat yang ke-12, itu kalau Anda baca perikopnya, Anda bisa buka di rumah, judulnya Khotbah di Bukit. Perikopnya judulnya adalah ucapan bahagia. Di sini ada 8 ucapan bahagia. Sebagai contoh, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka yang akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Saudara, tahukah kata berbahagia di sini, itu sebetulnya dari kata blessed, atau diberkatilah. Ya, terjemahan yang lebih baik adalah diberkatilah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Jadi untuk memiliki bumi, untuk menguasai bumi, perlu yang namanya lemah lembut. Ada kondisinya. Orang-orang yang akan dipuaskan adalah orang-orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Orang-orang yang akan melihat Allah adalah orang yang suci hatinya. Orang-orang yang akan disebut anak-anak Allah adalah orang-orang yang membawa damai, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi dari sini kita sudah bisa mengerti bahwa perjanjian baru pun itu berisi begitu banyak perintah. Hanya karena kita masuk dalam perjanjian baru bukan berarti perintahnya itu dibatalkan. Tapi setiap janji Tuhan itu mempunyai namanya kondisi atau syarat yang harus dipenuhi. Nah saudara, di dalam perjanjian baru, kata berkat itu juga memakai kata yang berbeda, yaitu namanya eulogein. Eulogein adalah kata yang kita pakai sehingga kita dalam bahasa Inggris punya istilah eulogy atau artinya untuk doa berkat. Ya, biasanya kalau kita selesai kebaktian ada namanya doa berkat, itulah eulogein atau eulogy. Eulogein artinya untuk berkata yang baik. To speak well, berbicara yang baik tentang orang yang diberkati atau objek yang diberkati. Artinya pada saat Tuhan memberkati kita, itu mengandung punya arti namanya approval. Approval itu sebuah persetujuan. Aku setuju sama keputusanmu, aku setuju sama tingkah lakumu, aku setuju sama cara hidupmu, sama cara mengelolamu. Itu namanya approval. Dan yang kedua ada yang namanya rekomendasi. To speak well artinya approval dan rekomendasi. Saudara, kita ambil contoh saja ya di dalam Bilangan pasal yang ke-6 ayat 24 sampai ayat yang ke-26. Saya akan bacakan di dalam bahasa Inggris, dikatakan the Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine upon you and be gracious to you. Di dalam beberapa terjemahan, di dalam New Living Translation dikatakan his face shine upon you adalah he smiles upon you. Jadi kata mukanya bersinar itu memakai kata tersenyum. Coba Bapak Ibu yang ada di rumah, coba sekarang sama-sama senyum. Apa yang terjadi? Pada waktu Anda tersenyum, dengan otomatis orang bisa melihat ada cahaya
yang memancar dari wajah Anda. Nah, begitu juga kira-kira pada waktu Tuhan berkata, Tuhan menyinarkan wajahnya, itu sama dengan Tuhan itu tersenyum dalam kehidupan kita. Dia memberikan approval, dia memberikan rekomendasi. Tuhan itu senang, disenangkan, berkenan dalam kehidupan kita. Dan kemudian dikatakan lebih lanjut, the Lord lift up his countenance, mengangkat wajahnya, menghadapkan wajahnya. Atau artinya dia menunjukkan perkenanan dan memberikan kita damai, give you peace. Jadi di sini kita lihat bahwa kata elogein atau memberkati itu bukan cuma mengandung arti pertambahan harta, tapi juga bahwa Tuhan itu sedang memberikan approval dan memberikan rekomendasi di dalam kehidupan kita. Menarik sekali saudara kalau kita perhatikan di Alkitab, setiap kali Tuhan itu memberkati, Tuhan itu sebetulnya sedang menyematkan atau menempelkan dirinya sendiri kepada sesuatu atau seseorang yang diberkati. Sebagai contoh, Abraham ketika diberkati oleh Tuhan dikatakan Abraham itu diubah namanya. Dari Abraham menjadi Abraham. Kata H di situ berasal dari bagian dari nama Tuhan, Yahweh, YHWH. Itu disematkan dalam namanya Abraham. Ditambahkan di dalam namanya. Artinya pada waktu orang menyebut nama Abraham, mau tidak mau dia juga menyebut nama Tuhan. Jadi ada kehadiran Tuhan yang kita bawa dalam kehidupan kita pada saat kita diberkati. Contoh lain adalah pada waktu dia memberkati di hari yang ke-7. Pada waktu Tuhan selesai menciptakan alam semesta, dia dikatakan kemudian dia memberkati hari ke-7 dan dia beristirahat di hari itu. Tahukah saudara yang disebut dengan hari ke-7 sekarang disebut dengan namanya harinya Tuhan. Jadi setiap kali Tuhan itu memberkati apakah ke seseorang ataukah kepada sesuatu, ada rumah yang diberkati, itu artinya dia berkata aku menempatkan atau menempelkan sebagian dari diriku pada objek itu. Jadi bagaimana mungkin seseorang yang dikatakan diberkati oleh Tuhan, kemudian dia itu hidupnya menjauh dari Tuhan. Ya, karena kita belajar pagi hari ini bahwa kata diberkati itu bukan sekedar nambah harta, bukan nambah kekayaan, tetapi artinya bahwa nama Tuhan atau pribadi Tuhan itu ikut di dalam kehidupan itu. Dan pada waktu Tuhan itu ikut di dalam kehidupan objek atau seseorang yang diberkati, ada perbedaan yang sangat amat nyata. Ya, mungkin kalau Bapak Ibu berkata, kalau Anda dari harta katakan 10 juta naik 15 juta Anda berkata diberkati. Saya pagi hari ini ingin kita belajar sama-sama, itu belum tentu diberkati. Ada juga orang yang tambah kaya, tambah luar biasa, itu juga belum tentu diberkati, saudara. Karena apa? Berkat itu selalu mengandung arti perkenanan. Ya, tadi arti pertama adalah berlutut. Enggak lucu kalau orang tambah kaya tapi hidupnya tambah menderita. Dan saya percaya ada begitu banyak orang di luar sana yang mengalami seperti itu. Semakin bertambah hartanya bukannya semakin tenang, semakin damai, tapi kehidupannya malah semakin di dalam namanya kecemasan. Oleh karena itu, kita harus tahu bahwa yang disebut namanya berkat Tuhan itu bukan hal yang main-main, bukan sekedar pertambahan, tetapi ada Tuhan di dalam kehidupan kita. Saya ingin kita buka di dalam Nehemia pasal yang kedua, ayat pertama sampai ayat yang ke-9. Ini ada sebuah contoh yang luar biasa akan namanya berkat Tuhan, perkenanan Tuhan. Dikatakan ayat pertama pada bulan Nisan tahun ke-20 pemerintahan Raja Artasasta ketika menjadi tugasku untuk menyediakan anggur, aku mengangkat anggur dan menyampaikannya kepada raja. Karena aku kelihatan sedih yang memang belum pernah terjadi di hadapan raja. Ayat 2, berkatalah ia kepadaku, mengapa mukamu muram? Walaupun engkau tidak sakit, engkau tentu sedih hati. Lalu aku menjadi sangat takut. Ayat 3.
Jawabku kepada raja, hiduplah raja untuk selamanya. Bagaimana mukaku tidak akan muram kalau kota tempat pekuburan nenek moyangku telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya habis dimakan api. Ayat 4, lalu kata raja kepadaku, jadi apa yang kau inginkan? Maka aku berdoa kepada Allah semesta langit. Ayat 5, kemudian jawabku kepada raja, jika raja menganggap baik dan berkenan kepada hambamu ini, utuslah aku ke Yehuda, ke kota pekuburan nenek moyangku, supaya aku membangunnya kembali. Ayat 6, lalu bertanyanya raja kepadaku, sedang permaisuri duduk di sampingnya. Berapa lama engkau di dalam perjalanan dan bilakah engkau kembali? Dan raja berkenan mengutus aku sesudah aku menyebut suatu jangka waktu kepadanya. Ayat 7 katakan, berkatalah aku kepada raja, jika raja menganggap baik, berikanlah aku surat-surat bagi bupati-bupati di daerah seberang sungai Efrat, lalu mereka memperbolehkan aku lalu sampai aku tiba di Yehuda. Saya mau berhenti sampai di sini dulu. Jadi pada waktu Nehemia ini mendengar kabar, dia berdoa kepada Tuhan. Dia minta perkenanan, minta berkat Tuhan, minta pertolongan Tuhan. Dan di sini pertama kali disebut ada istilah tangan Tuhan. Nanti kita baca di ayat berikutnya. Pada waktu tangan Tuhan ada dalam kehidupan Yeremia, ada berkat Tuhan dalam kehidupan Nehemia, Tuhan memberikan perkenanan dari Raja Artasasta untuk memberikan perintah untuk dia boleh kembali. Dan menarik, bukan hanya sekedar diizinkan untuk cuti pulang kampung. Tapi dikatakan bahwa Nehemia itu mendapat kawalan pasukan. Jadi setiap bupati-bupati, setiap gubernur yang akan dia lewati, dia sudah diberitahukan dulu bahwa ini Nehemia mau pulang, beri jalan. Nah, saya percaya pada waktu Tuhan itu memberkati kehidupan kita, hal yang sama terjadi. Kalau Tuhan memberkati itu bukan sekedar hanya perkataan, tapi kita sedang membawa approval atau rekomendasi. Bisa bayangkan kalau Anda membawa rekomendasi dari seorang pejabat atau seorang petinggi di negara ini, Anda kemudian mau untuk melakukan sesuatu dengan tanda tangan, dengan stempel dari pejabat tersebut, Anda bisa melakukan banyak hal. Hal yang sama terjadi pada Nehemia. Dia mendapatkan approval, mendapatkan rekomendasi, sehingga semua orang kemudian membuka jalan. Tidak ada yang berani mengganggu. Berikutnya ayat yang ke-7. Berkatalah aku kepada raja, jika raja menganggap baik, berikanlah aku surat-surat bagi bupati-bupati daerah seberang sungai Efrat, supaya mereka memperbolehkan aku, lalu sampai aku tiba di Yehuda. Ayat 8. Pula sepucuk surat bagi Asaf pengawas taman raja, supaya dia memberikan aku kayu untuk memasang balok-balok di pintu-pintu gerbang, di benteng bait suci, untuk tembok kota dan untuk rumah yang akan kudiami. Jadi bukan hanya mendapatkan perlindungan kawalan, tapi Nehemia juga mendapatkan namanya modal, dapatkan provisi. Dia disertai, artinya tangan Tuhan ada dalam hidupnya. Provisinya ngikutin, provisinya ada di dalam kehidupannya. Ayat yang ke-9, yang terakhir. Maka datanglah aku pada bupati-bupati di daerah seberang sungai Efrat dan menyerahkan kepada mereka surat-surat raja. Dan raja menyuruh panglima-panglima perang dan orang-orang berkuda menyertai aku. Hal yang ketiga adalah yang namanya perlindungan. Saya boleh minta tim main musik untuk boleh naik ke panggung. Jadi Nehemia pada waktu dia dikatakan tangan Tuhan ada dalam hidupnya, itu bukan sekedar ngomong tambah harta. Tapi ada sesuatu yang signifikan yang terjadi di dalam kehidupannya, sehingga semua orang bisa lihat ada apa ini. Saya berdoa supaya pagi hari ini, pada waktu kita betul-betul mengerti apa artinya berkat Tuhan, berkat Tuhan itu bukan sekedar dari uang nambah menjadi segini, saudara. Berkat Tuhan itu artinya nama Tuhan disematkan dalam kehidupan Anda. Nama Tuhan itu ada di dalam kehidupanmu, ada approval-nya. Dan pada waktu approval ada, pasti ada yang namanya pengawalan, ada yang buka jalan. Berapa banyak dari Anda yang sudah bergumul selama tahun 2020, Anda berdoa Tuhan buka jalan. Nah, saya percaya pada waktu berkat Tuhan itu tercurah dalam kehidupan kita. Jalan-jalan yang tadinya tertutup,
Yang Anda mikir mustahil, tiba-tiba terbuka, akses terbuka, tiba-tiba pada waktu yang tepat, Anda berkenal dengan orang yang tepat. Itu adalah tanda dari berkat Tuhan. Yang kedua bukan cuma itu, tapi ada provisi. Ada modal yang menyertai untuk mengerjakan apa yang menjadi perintah Tuhan. Dan yang ketiga adanya perlindungan kemanapun kita berada. Saya berdoa pagi hari ini biarlah kita menyadari semua dari kita memerlukan berkat Tuhan. Dan berkat terbesar dalam kehidupan kita adalah pribadi Roh Kudus. Pribadi Roh Kudus, kenapa? Karena dia adalah pribadi yang menolong, menghibur, menyertai, dan menuntun senantiasa. Saya suka selalu firman Tuhan, pemasmur bilang, God is all I need. Tuhan itu adalah segalanya yang aku butuhkan. Memang betul saudara, Anda bisa mendapatkan kekayaan, tidak usah lewat Tuhan saudara. Ada begitu banyak orang kaya di luar sana tuh, yang gak kenal Tuhan. Tapi saya mau pastikan pada waktu Anda mendapat berkat Tuhan, Anda bukan hanya dapat kekayaan aja, bukan dapat pertambahan saja, tapi ada blessing, ada perkenanannya, ada penyertaannya di dalam kehidupan kita. Itulah pribadi Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Pagi hari ini sama-sama kita belajar, Tuhan aku rindu bukan hanya sekedar materi, tapi aku rindu betul-betul berkat-Mu, berakah atau Elohim. Itu betul-betul ada dalam hidupku. Dan pagi hari ini biarlah kita boleh jadi orang yang berbeda. Kita boleh jadi orang-orang yang orang bisa melihat, ada apa dengan hidupmu? Ada apa dengan hidup Nehemia? Ada apa dengan hidupmu? Semua terbuka, ada perlindungan, ada penyediaan Tuhan yang kuat dalam hidup kita. Saya berdoa setiap dari kita diberkati oleh firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita sama-sama berdoa. Bapak, kami ucap syukur untuk pagi hari ini. Kami percaya berkat Natal bukanlah sekedar kami boleh ketemu, kami boleh memamerkan Tuhan apa yang Engkau sudah tambahkan dalam kehidupan finansial kami. Tapi kami berdoa Tuhan, biarlah berkat terbaik adalah Engkau sendiri yang hadir di dalam kehidupan kami. Itulah Elohim. Engkau memberikan approval, memberikan rekomendasi dalam kehidupan kami. Biarlah kami boleh jadi orang-orang yang lebih dari pemenang Tuhan. Karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Dan dunia boleh melihat bahwa Engkau nyata dan Engkau kuat di dalam kehidupan kami. Terlepas dari apapun yang hari-hari ini kami sedang hadapi. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Mari saudara, mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Mari sama-sama buka hatimu, mari sama-sama kita terima berkat-Nya. Kiranya berkat anugerah dari Allah Bapa, kasih yang tak bersyarat dalam Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan dan pimpinan Roh Kudus boleh terus ada di dalam kehidupan kita. Berkat-Nya nyata, perkenanan nyata, perlindungan nyata dalam kehidupan kita. Walaupun 10.000 rebah di sebelah kirimu, 10.000 rebah di sebelah kananmu, tetapi tidak akan mendekati engkau. Bila nama Tuhan dipermuliakan, dari kehidupan kita muncul fajar yang bersinar, kemuliaan Tuhan terbit atas kita semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.